Sebetulnya ini program pemerintah, tapi dilakukannya oleh Yayasan Putra Bahagia Jaya. Target atau pesan-pesan yang kita sampaikan ini lebih kepada orang tua. Kami pengurus ini melihat betapa banyak anak yang dia menyanyikan lagu dewasa, di mana nanti mungkin Ibu Devi akan memberikan sesuatu yang sangat penting. Karena anak itu bukan hanya liriknya, tapi tone, ya itu harus disesuaikan juga dengan pita suara anak. Itu paling penting dan saya rasa hampir semua tidak mengerti itu, Bu. Wah, pingin bahwa anak-anak Indonesia kenal juga lagu-lagu Indonesia. Kita punya lagu Indonesia banyak dan bagus, punya pesan moral. Saya sedih juga kalau misalnya anak sekarang yang kecil nih, contohnya aja cucu saya nih, baru TK. Yang aku baru beli Frozen. Wah, Frozen apaan tuh? Jadi orang tua ini kalau lagi ada anak, please, lagunya lagu anak, programnya produk anak. Terima kasih. Dan sekarang dari sisi musikalitas, apa tren yang sekarang terjadi? Kak Devi mungkin bisa menyampaikan kesan dan pesannya, terutama seputar drama musikal Aku Anak Indonesia ini, plannya apa, yang objektif dan sebagainya. Silakan Kak Devi. Untuk saya pribadi sebenarnya yang paling penting adalah anak-anak Indonesia bisa mengenal lagi lagu-lagu anak-anak dan ya selalu hanya menyanyikan lagu-lagu dewasa, contohnya lagu-lagu Ibu Sud, Ate Mahmud, oleh karena itu kami mengangkat lagu-lagu dari Ibu Sud dan Ate Mahmud. Kalau saya sih singkat aja, yang penting anak-anak bangsa Indonesia terutama antara umur 3 tahun sampai umur 10 tahun khususnya bisa menyanyikan lagu-lagu seperti Bintang Kecil. Drama musikal yang kami produksi ini sebenarnya adalah salah satu dari sekian banyaknya upaya kami untuk bisa mengembalikan apresiasi terhadap musik Indonesia, khususnya musik anak-anak dan musik tradisional. Begitu. Hujan di atas genteng, tuh hafal semuanya. Gimana? Cocok? Terima kasih. Dan tidak hanya itu, support terbesar juga diberikan oleh para akademisi, mereka-mereka yang berada di kampus, itu ya, peduli nunjukin support mereka buat anak-anak Indonesia lewat program-program lecture dan juga pembinaan musik supaya mereka juga dari background akademisnya berasa. Nah, dari kelompok peduli musik anak, Mbak Anyi mungkin akan menyampaikan sedikit kesan-kesannya. Silakan Mbak Anyi. Kalau kami konsepnya memang kalau tadi dibilang anak-anak mulai tidak mengenal musik anak, apalagi musik Indonesia, itu sih sebenarnya kami juga rasakan gitu ya di peduli musik anak, karena yang menurut saya mulai nggak ada itu adalah kesadaran orang dewasanya, Mas, untuk memperdengarkan musik anak pada anak-anak gitu, karena mungkin juga orang dewasa nggak pernah tahu bahwa musik itu sangat bermanfaat untuk anak. Musik itu adalah alat pendidikan yang kuat. Musik itu adalah alat yang bisa dipakai untuk mengembangkan anak dengan baik gitu. Jadi kalau orang dewasanya aja nggak sadar, gimana kita mau anak-anak kita mau mendengarkan itu. Makanya saya senang banget kalau ada acara seperti ini, karena lagu-lagunya Bu Sud, Ate Mahmud, Kasur itu semuanya lagu-lagu yang sebenarnya everlasting gitu. Kapanpun nilai-nilainya tetap nilai-nilai yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, nilai-nilai yang sudah jarang didengar oleh anak-anak kita dan tertutupi oleh lagu-lagu tentang percintaan dan perselingkuhan gitu ya. Sayangnya begitu. Sudah langsung, dan ini di sini berperan sebagai ibu guru ya. Oke. Ajari saya Bu, boleh? Kalau ajari saya tentang hidup. Silakan Kak Cornelia Agatha Dahlia, silakan. Pertunjukan ini nilainya sangat mulia dan baguslah untuk semua ya, terutama untuk kalangan anak-anak. Dan saya sendiri juga merasa perlibatan saya tidak hanya sebagai aktris, tapi saya juga merasa dilibatkan sebagai orang tua yang juga ikut bertanggung jawab untuk bahwa kita juga harus memperkenalkan musik anak-anak kepada anak-anak sendiri dan juga orang tua, kesadaran orang tua gitu, menggugah kesadaran orang tua. Saya sendiri kan juga orang tua, punya anak juga gitu, jadi saya punya pengalaman tentang itu. Yang penting di pertunjukan ini bagi saya yang cukup menyenangkan adalah saya bisa bekerja sama dengan anak-anak kecil, anak-anak SMP yang latar belakangnya juga banyak belum pernah main teater. Saya juga bisa
berkolaborasi sama mereka, kita saling mengenal, saling belajar. Dan satu lagi, saya cukup menghargai sekali di pertunjukan hari ini bahwa tujuan yang utama adalah bukan hanya memperkenalkan lagu anak-anak, tapi mengembalikan jati diri anak-anak pada dirinya anak-anak, dan dimana itu juga akan mengembalikan memperjuangkan juga untuk jati diri bangsa. Itu aja dari saya, terima kasih. Amin. Kalau mungkin tadi kalau misalnya Mbak Cut kan tadi bilang kalau menjadi PR dan tugas yang cukup berat juga buat para guru musik ya, baik di sekolah atau mungkin di tempat khusus musik. Nah sekarang gimana dengan orang tua sendiri? Bagaimana mungkin bisa diberikan tips dan triknya bagaimana orang tua agar bisa mengenalkan musik anak yang seharusnya kepada anak-anak, dan juga tadi yang Mbak Lia bilang ya, menarik untuk mengembalikan jati diri anak-anak yang sesungguhnya. Saya kan aku anak-anak itu sendiri. Kalau saya lihat sih prihatin juga ya, media tuh sekarang terutama broadcast itu kan pokoknya yang penting commerce dulu ya, rating dulu. Tapi mestinya ada porsi yang disediakan juga untuk anak-anak. Yang paling penting juga sebetulnya kesadaran dari orang tua sendiri. Kalau pada saat lagi ada anak-anak, ya channelnya channel anak gitu. Tapi sayangnya channel-channel kalau TV terutama nggak ada program nasional yang bagus untuk anak. Sayangnya jadi TV sana. Kita sedih juga sih. Nah, triknya sebenarnya itu, orang tua mari sama-sama mungkin melalui media ya Mbak yang dari Femina, tolong diajak deh ibu-ibu muda. Kita nyanyinya kalau di depan anak yang lagu anak-anak. Itu juga pesan-pesan moral juga kita bisa sampaikan melalui lagu-lagu gitu. Istilahnya kalau musikal tuh apa ya? Cinta-cintaan gitu. Bukan, ya. maksudnya kalau lagu anak tuh nggak harus yang iramanya tuh, kalau dulu kan ada kayak cuman pakai organ doang gitu yang nadanya tinggi banget, itu nggak harus begitu gitu. Tapi kalau buat saya yang lebih penting adalah nilainya bisa dipahami anak atau tidak gitu. Jadi cobalah untuk memilah dan memilih serta bermusik bersama anak. Jadi jangan cuman kasih anak ini lagu anak buat kamu, enggak dong gitu. Jadi orang tua juga hadir di situ, karena itulah fungsi orang tua gitu, sebagai pendamping. Orang yang menjelaskan, ketika ada lagu yang nilainya atau liriknya dirasa susah, ada orang dewasa yang berperan menjadi pemberi penjelasan. Oke, ya jadi perlu teknik tersendiri juga kayaknya menjelaskannya ya, karena anak-anak kan nggak mau kalau yang senang-senangnya mereka diganggu gitu ya. Mama apaan sih kuno banget, mama lagi ngetren lah gitu. Mungkin caranya bagaimana, cara juga buat orang tua untuk menjelaskan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh mataku lepaskan, sungai tampak berlimpah, sawah hijau bagaikan madani di kaki langit, gunung menjulang dan paling awan, oh indah pemandangan. Sebentar adik kita harus memberikan apresiasi. Silakan disimpan di rumah, ditanam, ini akan jadi sebuah pohon karya kamu, pohon beringin. hebat. Silakan. Saya Fitri dari blogger Report.id. Saya ingin bertanya lebih kepada pentas drama musik kami sendiri. Ini untuk sekali tampil ini berapa jumlah anak-anak yang tampil? Bagaimana proses seleksinya, dan tantangan dan hambatan apa sih yang terjadi di panggung gitu? Apakah anak-anak itu mudah diatur atau bagaimana? Terima kasih. Kita kemarin dari 1.800 itu 500 SMP, 1.200 SD. Kendalanya ini kita waktunya sempit sekali, cuma 1,5 bulan ya, not even 1,5 bulan, cuma sebulan. Kendalanya mungkin Kak Devi yang bisa jawab. Nah, teknis. Siapkan tim produksi dari Institut Musik Indonesia di briefing, dan mereka udah biasa karena itu juga salah satu program perkuliahan di kami, Performing Arts, jadi seni pertunjukan, dan ini juga bakti sosial, namanya praktek mendidik melatih anak-anak. Jadi prosesnya mereka bawa bungkusan buat makan siang bersama, rame-rame ke sana latihan ke sekolahnya. Latihan, kemudian latihan gabungan.
Kemudian salah satu dosen kami juga lulusan Institut Musik Daya Indonesia itu yang mengaransi dan mengorkestrasi lagu-lagunya Ibu Sud dan Ate Mahmud. Teman-teman musisi panitia juga harus bersiap-siap karena pertunjukan pertama jam 1, betul Kak Devi? Jam 1, yang kedua adalah jam 4 gitu. Jadi harus bersiap-siap. Dan ini mungkin saya sudahkan terlebih dahulu konferensi persnya. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau-beliau di Terima kasih, selamat datang sekali lagi di drama musikal Aku Anak Indonesia. Sudah siap? Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk drama musikal Aku Anak Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Baiklah. Mari kita mulai pelajaran hari ini ya. Apa pelajarannya? Bahasa Indonesia Bu. Bagus. Coba sekarang tolong dibuka halaman 23 ya. Saya sebagai ibu guru, Ibu Nanda, ya karakternya memang agak heboh gitu ya, heboh di sini gitu, heboh, sedikit aneh tapi juga menyenangkan gitu. Artinya dia memang termasuk guru yang disukai sama murid-muridnya gitu, dengan keunikan dia gitu. Iya baik Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Seperti janji Bapak kemarin, Bapak akan mengumumkan siapa saja yang masuk ke dalam geng inti basket sekolah kita. Saya boleh ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Kalau saya lihat mungkin yang perubahan yang paling drastis adalah dari penggarapannya dari teman-teman yang ikut terlibat dari musik ya kan, teknis, semuanya artistik, penyutradaraan yang sekarang lebih matang aja gitu, lebih dinamik dan lebih matang karena memang seiring waktu kan teman-teman dari Institut Musik Daya juga selaku yang mengerjakan ini semua, mereka semakin hari semakin matang ya dalam berkesenian gitu. bermain basket, tidak lawan kawan lumayan. Tiap hari
aja gitu. Seneng baru kali ini juga nonton teater. Terus kayak ada rasa pengen ikut serta. Ya gimana ya? Ya pokoknya seneng banget gitu. Udah gitu nonton sama teman-teman kan jadi gimana gitu. Seneng. Yang waktu dia lagi main basket. Kenapa suka Palika itu? Nggak apa-apa, seru aja gitu liatnya. Anak-anak, Bapak dapat informasi dari Mayang kalau terjadi perselisihan di antara kalian. Apa benar begitu? Wah, apa yang terjadi ini ya Pak? Benar Pak, kami tidak bisa menemukan jam latihan karena kami semua punya kepentingan masing-masing Pak. Lalu, apa kalian tidak bisa berdiskusi dengan baik? Kalian kan harus saling menghormati. Nah itu dia, betul Pak Romi. Itu menghormati. Ibu berapa kali sih ngajarin kalian kayak gitu, nggak ngerti-ngerti juga. Ingat ya, ingat. Kebersamaan pastinya, terus harus saling menghargai sesama agama, sama yang lain. Banyak deh. Ayo, sekarang perbaikan kembali. Perbaikan. Teman-teman, semoga kita dapat menjadi tim tanah kebanggaan tanah kita nanti ya. Iya, biar bagaimanapun tanah kita yang harus kita banggakan. Karena tanah air tempat kita lahir adalah tanah air yang sangat indah. Tanah air yang kita cintai. Tanah air tempat kita bertumbuh bersama. Pesan untuk anak-anak Indonesia ya, berkembanglah secara natural ya. Saya berharap mereka bisa tumbuh secara natural dan tetap memiliki jati diri yang seutuhnya sesuai perkembangan umur mereka, tapi ya secara natural aja gitu. Kudapan dia sebagai Cinta, Cynthia Renada sebagai Berta, Siti Syahria sebagai Christina, Kayla Manfira sebagai Maya. Terima kasih untuk support yang begitu besar buat anak-anak Indonesia, Jakarta khususnya, terutama lewat program yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Yayasan Putra Bahagia Jaya. Oke, baik, terima kasih sekali, kita berikan tepuk tangan. Nah disinilah anak-anak kita bersyukur. Terima kasih juga pada Yayasan Putra Bahagia ya. Ini ada yayasan yang dipimpin dari Ibu Fauji-Bowo selama 10 tahun terakhir. Ini kami sangat berterima kasih, juga terima kasih kepada Atma Jaya dari Fakultas Psikologi. Ini sangat penting karena kalau kita bicara jujur, banyak sekali anak-anak dari keluarga yang memang kurang begitu beruntung dari sisi ekonomi itu tidak pernah berpikir ada kesempatan ikut pelatihan untuk percaya diri seperti ini. Nah kita bisa bayangkan kalau kita ikut yang swasta itu minimal satu anak bisa 10 juta untuk membangkitkan bagaimana hargai orang tua, hargai kondisinya dia. Nah ini mungkin satu kesempatan buat kita bisa seperti ini. Nah tentu kami ingin diperbanyak sebetulnya, tapi Atma Jaya-nya bisa teriak juga, mungkin bisa kerjasama lagi dengan fakultas yang lain. Kalau bisa ya semua lebih baik. Ini harus ditambah anak-anak SD, SMP, supaya nanti lebih yakin wawasan kebangsaan Indonesia kita juga terhadap kepribadian kita. Nah saya kira itu
Terima kasih adik-adik yang sudah berpartisipasi. Inilah akhir dari pertunjukan yang pertama. Berikutnya akan ada jawaban. Terima kasih. Aku anak Indonesia akan selalu memberikan bakti dan sejarah untuk Indonesia lewat karya seni, bernyanyi lagu-lagu anak dan selalu memberikan prestasi yang terbaik. Perasaan saya senang banget kesini. Saya sepertinya ingin lagi kesini, tapi sayang cuma satu kali aja kesini. Yang paling suka yang mana? Ibu guru datang, Ibu guru datang kenapa? karena lucu. Lucu. Kalau kamu? Yang bagian terakhir, yang nyanyi. Kenapa suka bagian terakhir? Bagus. Senang ya, banyak pelajaran yang bisa diambil dari teater tadi yang udah ditonton. Jadi buat jadiin pengalaman aja gitu. Anak Indonesia selalu bangga pada bangsanya sendiri, dan kita harus berlatih semaksimal mungkin untuk ada acara-acara yang lain. Pesan-pesannya ya semoga anak-anak Indonesia itu tambah bisa menghargai sesamanya, terus tidak berbuat anarkis dan mencintai produk-produk negara. Saya sih berharap lagu-lagu anak ya memang lebih banyak lagi diproduksi, dan juga kesadaran orang tua untuk memperkenalkan lagu-lagu anak yang sesuai dengan umurnya tentunya.